Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, dan mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang fadilah beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau fadilah menjadi umat Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara fadilah menjadi umat Muhammad SAW, yaitu Allah banyak ampunkan kekeliruan, dosa-dosa yang dilakukan dalam keadaan tidak sengaja, lupa, atau yang dipaksa. Itu salah satu dari keistimewaan umat Muhammad. Di saat umat lain tidak diberikan keringanan itu, Allah berikan keringanan kepada kita. Baik, kita lanjutkan fadilah berikutnya, yaitu Allah tidak menghitung dosa yang terbersih di dalam hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menghitung sebagai dosa apa-apa yang menjadi bersitan hati selama tidak dilahirkan menjadi perbuatan, tidak diucapkan, maka bersitan hati itu tidak dianggap berdosa. Dan ini tidak diberikan kepada umat terdahulu. Umat terdahulu kalangan Bani Israel bersitan hati yang melawan Allah, tidak mau taat dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa, walaupun itu hanya bergesernya hati, tetap dihitung menjadi dosa. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Inna Allah azza wa jalla tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, memaafkan, mengampunkan apa-apa yang terbersih di dalam hati umatku, malam ta'man, selama bersitan hati itu tidak dikeluarkan menjadi sebuah amalan atau tidak dilahirkan untuk dikerjakan, au takallama bihi, atau tidak diutarakan dengan lisan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan umat Muhammad diberikan keringanan selama bersitan hati tidak dikeluarkan, baik melalui lisan maupun tindakan suatu perbuatan, maka termaafkan,
tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, apa-apa yang terbersit di hati mereka, walaupun cuma bersitan hati untuk melanggar syariat, tidak terima dengan apa yang telah Allah tentukan melalui Nabi Musa alaihi salam, itu pun menjadi sumber kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali perkara-perkara yang diberi beban oleh Allah untuk Bani Israel dengan perlawanan mereka, walaupun hanya di dalam hati. Ada satu hadis yang panjang, yaitu ketika turunnya surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat kepada Rasulullah, yaitu yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan seterusnya. Allah mengatakan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, sesuatu yang engkau lakukan yang nampak pada dirimu, au tukhfuhu, ataupun yang engkau sembunyikan di dalam hatimu, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisapnya. Allah akan menghisapnya. Ishtadda zalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat itu menjadi sebuah beban baru bagi para sahabat. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa baraku ala rakbi faqalu, setelah mereka duduk di hadapan Nabi, berlutut di hadapan Nabi, lalu mereka berkata, ayya Rasulullah kullifna minal a'mal ma nutiq. Ya Rasulullah, sebelum ayat ini turun, kami telah dibebani oleh Allah sesuatu yang kami mampu menanggungnya. As-salah wal jihad was-siyam was-sadaqah. Jihad, salat, jihad, puasa, sedekah, semua mampu kami tanggung, kata sahabat. Wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Tapi ketika turunnya ayat ini, kami tidak sanggup untuk mengamalkannya. Maksud sahabat, karena Allah mengatakan yang engkau sembunyikan pun akan kami hisab. Au tukhfuhu yuhasibukum bihillah, yang engkau sembunyikan di dalam hatimu akan kami hisab. Ini yang maksud sahabat, kami tidak sanggup, karena hati kami macam-macam bisikan dan bersitan. Kami tidak sanggup untuk menahan hati. Yang lain kami sanggup, puasa sanggup, jihad sanggup, sedekah sanggup. Tapi kalau dosa hati, kalau pergerakan hati menjadi dosa, itu kami tidak sanggup lagi ya Rasulullah. Begitu laporan sahabat kepada Rasulullah. Maksudnya mereka enggak sanggup menghindari dosa-dosa di dalam hati ini. Lalu kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa 'asayna. Kalian ini, apakah kalian ingin mengatakan seperti perkataan dua ahlul kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani? Mereka ketika turun ayat, mereka mau terbersit di hati mereka, sami'na wa 'asayna, kami dengar tapi kami tidak taat. Nah, ini bersitan hati orang terdahulu. Mereka tidak kasih tahu ke Nabi Musa langsung bahwa mereka enggak mau taat dengan kitab Taurat, tapi mereka mengatakan kami dengar, okey, kami dengar Taurat, wa asayna, tapi kami tidak mau taat. Dan bersitan hati itu dicela oleh Allah
dijadikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal qulu, lalu Rasulullah mengatakan, tapi katakanlah wahai sahabat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat, kepadamu lah kami mohon ampun, dan kepadamu lah kembali semuanya. Nah, ini Nabi SAW ingin mengajarkan, hadis ini ingin mengajarkan bahawa Allah menghisab amalan hati. Tadi kata Allah, yang engkau sembunyikan pun akan kami hisab. Namun Rasulullah SAW kemudian mengatakan, janganlah engkau berlaku seperti Yahudi dan Nasrani yang mereka belum apa-apa sudah menolak di dalam hati mereka tentang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari ayat ini para ulama kemudian membagi tentang urusan hati. Ada yang dihisab, karena tadi bahasanya yang engkau sembunyikan pun dihisab oleh Allah. Nah, ada yang tidak dihisab. Kita tahu bahawa iman itu bergerak, yaitu ketika diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, itu iman. Itu dasar-dasar iman itu begitu. Yakin dalam hati, dilakukan dengan, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Berarti ada pondasi pertama yang menjadi landasan iman, yaitu hati. Kalau hati menjadi dasar iman, maka hati akan menjadi dosa atau pahala. Karena orang yang tidak beriman berarti ada masalah dengan hati, tidak diyakini dengan hati, berarti menjadi hisab. Nah, kalau begitu, kita tadi di awal mengatakan bahawa umat Muhammad dimaafkan dari permainan hatinya. Tapi di sini Allah mengatakan yang engkau sembunyikan dalam hati akan dihisab. Di sini para ulama mulai menjabarkan bahawa ada bahagian hati yang dihisab, ada bahagian hati yang tidak dijadikan hisab. Tapi semua itu akan membuat menjadi keringanan bagi umat Muhammad. Bagaimana rincinya? Yang pertama, di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, itu karangan Ibnu Ashur, itu disebutkan tentang klasifikasi mana gerakan hati yang dihisab, mana yang tidak akan dihisab. Yang pertama yaitu amal hati yang murni, benar-benar menjadi tugasnya hati. Tidak ada unsur fi'li di situ, tidak ada unsur perbuatan, dan tidak ada unsur qauli. Jadi permainannya murni memang tugas hati. Ini yang benar-benar dihisab oleh Allah. Dan itu contohnya adalah amalan yang berkaitan tentang aqidah, keimanan, kekufuran. Ketika hati tidak meyakini adanya Allah, walaupun lisan mengatakan ada Allah, tapi hati tidak mau yakin, maka gerakan hati yang tidak mau percaya pada Allah akan dihisab oleh Allah. Orang murtad tidak mesti mengucapkan, tidak mesti melakukan perbuatan. Murtad dalam solat, sedang solat murtad, tiba-tiba hati dengan sengaja, tanda kutip dengan sengaja, ingin keluar dari Islam, walaupun dia tidak mengucapkannya, maka gerakan hati itu dihisab sepenuhnya oleh Allah, maka dia telah menjadi murtad, batal solatnya. Kalau mau kembali, dia harus bersyahadat ulang. Nah, maka urusan akidah, iman, kufur, itu murni tugas hati. Kita ini berjumpa dengan Allah, keyakinan ini dulu yang nanti
akan dipertanyakan. Maka pertanyaan di alam kubur tentang siapa Tuhanmu itu bahagian daripada keyakinan. Nah, yang model-model begini itu benar-benar menjadi dosa atau bahkan menjadi pahala. Nah, berikutnya ada cabang-cabang dari ini. Contoh kesombongan. Hati yang sombong itu dihisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yadkhulul jannah, tidak boleh masuk surga man kana fi qalbihi misqala habatin minal kibar. Tidak boleh masuk surga, haram, orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Sombong itu tidak mesti dilahirkan menjadi perbuatan. Sifat angkuh, congkak, merasa diri paling hebat, merasa diri paling alim, paling benar, itu permainan hati. Ketika hati berdetak ingin mengatakan bahawa kita adalah yang terbaik, orang lain semuanya ahli neraka, di saat itu muncul benih kesombongan, dan ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ini murni perbuatan hati. Maka Rasulullah mengatakan sebesar biji sawi pun mati dalam kesombongan, maka dia haram surga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kadang-kadang kita ini diuji dengan gerakan hati yang sombong, bahkan sampai menghadapi sakaratul maut. Di dalam beberapa riwayat disebutkan kisah pada Imam Al-Qurtubi, juga kisah pada Imam Ahmad bin Hanbal. Anak Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali menceritakan, yaitu Abdullah, beliau menceritakan tentang kisah ayahnya yang sakit berat dan ada tanda-tanda menuju sakarat. Nah, ketika tanda-tanda itu datang, anaknya mentalqinkan kalimah la ilaha illallah di telinga seorang mujtahid besar di zamannya, yaitu Imam Hanbali. Dia Abdullah mengucapkan, ayah, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawaban Imam Hanbali? Beliau mengatakan tidak seperti itu. Anaknya heran kenapa ayahnya sekaliber mujtahid mutlak ini itu membalas kalimat la ilaha illallah dengan mengatakan tidak seperti itu. Diulang lagi, ucapkan la ilaha illallah, ternyata tidak mau diucap oleh Imam Ahmad. Dia hanya mengulang-ulang tentang kalimat tidak seperti itu, aku tidak seperti itu, terus-terusan. Anaknya mulai gelisah, ini ada apa? Dan ternyata diberi izin oleh Allah, Imam Ahmad tidak diambil nyawanya di saat itu. Lalu kemudian setelah reda, sadar, Abdullah bertanya kepada ayahnya, ketika kami tadi mengatakan la ilaha illallah, engkau mengucapkan tidak seperti itu. Ada apa wahai ayah? Kami sudah rasa takut engkau menjadi mendapatkan su'ul khatimah. Apa kata Imam Ahmad? Tadi ketika ujian itu datang, jadi karena beliau pun tidak tahu itu waktu sakarat atau bukan, tapi tanda-tanda sudah nampak, syaitan datang, kata Imam Ahmad, lalu mengatakan kepadaku, engkaulah ulama yang paling agung sekarang ini, engkaulah orang yang paling alim, engkaulah yang layak satu-satunya disebut orang yang paling pintar, paling ini, paling itu. Maka aku menjawab, tidak, aku tidak seperti itu. Tidak, aku tidak seperti itu. Terus-terusan dipuji oleh syaitan
hanya untuk mendapatkan satu kalimat, kesombongan hati di saat sakaratul maut. Jadi syaitan kalau datang kepada kita yang ilmu awam-awam ini, mungkin tidak begitu cara datangnya. Dia akan tawarkan, kalau percaya sama saya, mau minum, ucapkanlah begini dan begini. Tapi kepada seorang alim tentu godaannya berbeda. Maka yang diajak oleh syaitan yaitu orang alim bagaimana caranya agar mati dengan hati yang sombong. Ternyata Imam Ahmad berhasil melewati itu. Beliau menolak pujian itu dengan mengatakan, aku tidak seperti itu. Begitu permainan hati, dan itu dihisab oleh Allah. Makanya hati-hati dengan hati. Seburuk-buruknya sombong yaitu ketika dilakukan oleh orang yang alim. Imam Zahabi mengatakan seburuk-buruknya sombong ketika menempel di hatinya orang yang alim, merasa diri paling alim, paling pintar, paling benar. Seburuk-buruknya sombong. Kenapa? Seharusnya kita semakin alim, kita semakin merunduk, semakin berisi semakin merunduk. Kenapa bisa semakin alim semakin sombong? Ada yang kadang-kadang melahirkannya dengan perbuatan. Kadang-kadang marah kalau tidak dipanggil ustaz, marah ketika kadang-kadang kita tidak dihargai di walimah. Begitu kita lihat, kita disuruh antri, kita ustaz besar nih, besar nama, besar badan, disuruh antri dalam walimah, lalu kita merasa tidak dihargai. Seharusnya untuk kita berfikir seharusnya untuk kita nih itu ada hidangan khusus, ada meja khusus, lalu kita mulai marah, ngambek, lalu kita pulang, amplop enggak kita kasih. Kita ajak semua santri-santri kita, ya Allah, tak Allah beri, hana mupu, hana itu di dan yoso, kata kita. Masya Allah, luar biasa. Pinginnya dihargai dalam walimah. Yang baik orang yang menghargai atau yang dihargai? Yang baik itu yang menghargai, dia beradab. Tapi kalau seandainya sahibul hajah, tuan rumah, enggak sempat menghargai kita, terlalu sibuk, enggak sempat, maka di saat itu kita perlu berfikir ulang. Ya sudah, antrilah. Tidak usah nampakkan bahwa kita harus dihargai sampai kita marah-marah. Ini permainan hati, Pak. Kadang-kadang ada yang melahirkannya begitu. Jadi intinya amalan hati yang dihisap, yang murni memang permainan hati, termasuk yang berpahala juga dihisap oleh Allah, dosa dan pahala. Yang pahala contohnya tawakal, sabar. Jadi begitu mendapatkan ujian, hatinya bergerak untuk sabar. Orang enggak tahu dia sabar atau tidak, karena itu permainan hati. Itu semua berpahala. Nah, ini yang dihisap, yaitu yang berhubungan dengan tugas hati yang murni. Berikutnya, yang kedua, yang dimaafkan dari umat Muhammad itu ada model amal hati yang akan melahirkan amalan berbentuk perbuatan atau keinginan untuk melahirkan perbuatan. Nah, itu yang akan menjadi catatan-catatan utama. Jadi yang tadi benar-benar murni dari hati. Ini yang model kedua, amalan hati tetapi berkaitan dengan keinginan untuk melakukan sebuah amal. Nah, ini ada rincian, ada rinciannya. Yang pertama, kalau hanya lintasan hati, sekedar waswasah yuwaswisu fi sudurin nas, jadi cuma melintas di dalam hati saja, tidak mengendap. Arti tidak mengendap, tidak ada rencana berikutnya, cuma terbersit begitu saja, dia lewat. Maka itu seluruh ulama sepakat mengatakan bersitan-bersitan ini tidak dianggap. Bersitan-bersitan ini tidak dihitung sebagai dosa, juga tidak dihitung sebagai pahala.
Kadang-kadang kita apa? Macam-macam terbersit di dalam hati, terbersit yang kira-kira hanya lewat, kita pun sudah lupa apa yang terbersit. Ada yang terbersit ingin melakukan kejahatan, ada yang terbersit ingin melakukan perbuatan, tetapi hanya numpang lewat saja. Bisikan-bisikan syaitan, yuwaswis. Semua urusan terbersit, ingin lari dari rumah, padahal nggak ada rencana itu, cuma bersitan saja, terbersit, ingin kawin lagi, padahal nggak ada rencana. Biasanya yang banyak membersit-bersit itu biasanya nggak ada rencana. Yang rencana itu biasanya nggak terbersit, Pak, sekali datang langsung jadi. Nah, jadi yang model-model begini biasanya sampai dalam solat pun diganggu. Biasanya bersitan itu paling banyak dalam solat. Teringat ini habis solat begini, teringat itu, macam-macam bersitan. Itu semua tidak dianggap, tidak jadi dosa, tidak jadi pahala kalau hanya numpang lewat. Dan itu bahagian daripada iman. Ada beberapa sahabat mendatangi Nabi SAW, hadis dari Abu Hurairah. Lalu sahabat berkata, inna najidu fi anfusina ma yata'azam ahaduna ayatakallam bih. Ya Rasulullah, kami ini ada bersitan-bersitan di dalam hati yang kami berat sekali untuk melepaskannya. Maksudnya ketika datang lewat bersitan hati itu, kami tidak berani untuk mengatakannya atau melahirkannya. Ini macam-macam bentuknya. Suruh pukul orang. Kadang-kadang Pak, kita solat di belakang orang, ketika kita lihat baju dia enggak pas, ada yang mungkin bajunya bertulisan, kita kadang-kadang terbersit di hati, kupoh ketiga, bersitan. Jadi macam-macam. Di rumah juga terjadi, sedang duduk termenung, bersitan itu lewat, tapi setelah itu enggak mikir lagi. Nah, sahabat mengatakan ada bersitan-bersitan hati ya Rasulullah, berat sekali kami tanggung, artinya kalau kami keluarkan bisa berbahaya, tapi dia lewat saja. Nah, apa jawaban Nabi? Waqad wajadtumuhu, benar kalian menjumpai perasaan itu? Qalu na'am, benar ya Rasulullah. Qal zalika sarihul iman, itu adalah bukti kalian ada iman. Artinya ketika lewat ada terfikir untuk melakukan kejahatan, tapi dia langsung terhapus dengan iman. Nah, ini semua termaafkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap. Maka Bapak tidak perlu merasa gelisah ketika dalam salat lewat ini, lewat itu. Ya, bahkan memori tahun 85 itu lewat, acara dari gelanggang ke gelanggang masuk kembali dalam hati. Ya. Jadi hal-hal begini itu tidak dianggap. Inilah yang murni dimaafkan dari umat Muhammad. Dulu Bani Israel tidak, lewat bersitan hati, pingin membunuh Nabi, pingin ini, langsung dijadikan dosa oleh Allah. Umat Muhammad banyak sekali. Kalau kita dijadikan dosa, Pak, cukup banyak dosa kita dalam hati ini. Ini perkara yang dimaksud oleh Nabi, innallaha tajawaza li an ummati, Allah maafkan dari umatku ma waswasat bihi suduruha, yaitu sesuatu yang dibisik-bisikkan dalam hati, malam ta'mal au takallam, selama tidak dilahirkan menjadi perbuatan dan juga tidak diutarakan dalam pembicaraan. Termasuk suuzan. Kadang-kadang ada yang suuzan kan, kita kadang-kadang suuzan kepada khatib kan Pak. Begitu khatib lewat 5 menit, sudah ceramah 25 menit, munculkan dalam hati untuk membocorkan ban mobil khatib. Aku bertobat ni. Ada yang macam-macam, ada yang sudah megereng-gereng dalam hati, ada yang udah palak sendiri, udah kesal sendiri, macam-macam. Tetapi tidak kita lahirkan. Itu desakan syaitan, waswasah. Tapi tidak kita lahirkan, tidak kita katakan apapun, kita diam saja, walaupun ada yang sudah batuk-batuk. Ini semua adalah waswasah, tidak dianggap, semua termaafkan.
Ini yang pertama, ya, dari contoh permainan hati yang merencanakan ada amalan berikutnya, tapi sekedar was-wasah tidak dianggap. Berikutnya, yang kedua, ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, tapi kemudian dia tinggalkan karena Allah. Nah, ini bersitan hati yang kedua. Ingin melakukan yang haram, tapi tidak jadi. Di antara contohnya beberapa dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Barang siapa yang merencanakan berbuat jahat tapi kemudian dia urungkan niat itu, tidak jadi, maka dicatatlah kebaikan untuknya. Ini kemuliaan Allah untuk umat Muhammad. Yang merencanakan berbuat jahat, sudah rencana nih, tapi nggak jadi karena memang hatinya mengatakan dosa, ini dosa. Rencana berzina, sudah siap-siap, uang sudah disiapkan, mobil sudah diisi minyak, hotel-hotel sudah di booking. Tiba-tiba muncul bisikan, ini dosa, muncul rasa takut. Nah, di saat itu tidak jadi berangkat, nggak jadi kita lakukan, rasa takut membuat kita nggak jadi. Itu bersitan hati itu membuat orang tersebut bahkan mendapatkan pahala. Jadi tidak jadi melakukan haram karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma 'abdi bihasanatin wa lam ya'malha katabatha lahu hasanah." Apabila hambaku ingin melakukan satu kebaikan lalu dia tidak jadi melakukannya, ini kebaikan, terbersit di hati ingin melakukan sedekah tapi nggak jadi karena halangan. Apa yang terjadi? Tetap dicatat satu kebaikan. Ingin solat jamaah tapi nggak jadi, nggak bisa terobos hujan, tetap tercatat pahala jamaah walaupun solat di rumah. Fa'in amilaha katabatha 10 hasanat. Tapi kalau jadi, dicatat 10 kali lipat. Sedekah nggak jadi karena terhalang dengan sesuatu, nggak sempat pergi, macam-macam, maka dicatat 1 pahala sedekah. Jadi dikali lipat 10 sampai 700 kali lipat. Suka-suka Allah, di antara 10 sampai 700 kali lipat. Biasa dilihat dari perjuangan. Wa iza hamma bi sayyi'atin, tapi kalau seseorang berniat untuk melakukan kejahatan, walam ya'malha, tapi tidak jadi dia lakukan juga karena Allah, lam aktubha alaihi, aku tidak mencatatnya, kata Allah. Merencanakan kejahatan tapi enggak jadi, aku tidak mencatatnya. Fa in amilaha, kalau jadi, katabatha sayyi'atan wahidah, dicatat 1 kejahatan, tidak dikali lipat 10. Jadi bersitan hati ingin melakukan kejahatan lalu diurungkan dengan niat karena Allah, maka kejahatan itu dimaafkan, tidak dicatat walaupun terbersit. Kalau Bapak baca hadis panjang tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua, kejadian di Bani Israel, hadis riwayat Muslim, kan 3-tiganya berdoa untuk bisa membuka pintu gua. Salah satu yang berdoa, dia menceritakan ke Allah, ya Allah, aku dulu punya sepupu miskin lalu membutuhkan uang. Sepupuku cantik, perempuan cantik, ketika dia pinjam uang aku berikan. Ketika jatuh tempo lalu aku menjumpainya meminta uang, ternyata dia tidak mampu bayar. Ku desak untuk bayar, dia tidak mampu bayar. Lalu aku menawarkan kepadanya, kalau engkau tidak mampu bayar, ada cara lain, ku hapus semua uangmu, tapi engkau harus melayaniku. Terus berhubungan dengannya atau berzina dengannya. Jadi dihapuskan uang utang itu dengan syarat dia bersedia melayaniku, kata orang ini. Jadi sudah rencana jahat nih. Lalu kemudian di saat aku menjumpainya dan ketika aku akan melakukannya,
Tiba-tiba sepupuku yang cantik itu mengatakan, takutlah engkau kepada Allah. Kalimat itu ternyata membuat dia sadar, sehingga kemudian dia menolak perempuan itu, disuruh pulang. Lalu dia mengatakan, hutangmu telah selesai, tak usah bayar. Hutang dibebaskan, berzina tidak jadi. Ini enggak jadi berzina nih. Apa yang terjadi? Dia mengucapkan, ya Allah, seandainya amal itu menjadi amal soleh untukku, maksudnya ku tahan zina itu karena aku takut mendengar namamu ya Allah. Seandainya itu amal soleh untukku ya Allah, maka bukakanlah pintu ini. Terbuka pintu. Berarti orang yang mengurungkan amal jahat karena bersitan hati itu sudah hebat. Rencana mau korupsi, tapi karena takut nggak jadi, itu sudah hebat. Tapi nanti jangan fikir nafsu akan diam. Hari ini nggak jadi, hari Senin nggak jadi, hari Selasa diajak lagi. Ada orang nggak berhasil loh, nggak jadi hari Senin jadi hari Selasa, nggak jadi minggu ini jadi minggu depan, tidak jadi bulan ini jadi bulan depan, akhirnya jatuh juga. Kata para ulama, an-nafsu katifir radhi', nafsu itu seperti bayi yang menyusui, sebelum diberi susu tetap merengek. Makanya Allah mengatakan, wa innan nafsa la ammaratun bisu'. Allah pakai la, sudah pakai inna, pakai la. Benar-benar nafsu akan menyuruhmu pada keburukan. Maka lihatlah bagaimana Allah memuliakan kita. Niat yang buruk tidak jadi berubah menjadi pahala. Masih ada jenis yang lain, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang tentang tipe-tipe niat yang menjadi kemuliaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.